Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Wanda. Pada video kali ini kita akan belajar tentang manfaat dan tahapan siklus air. Oke adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa air sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, seperti untuk tumbuhan, air berfungsi untuk proses fotosintesis. Bagi hewan, air berfungsi untuk minum dan membersihkan diri. Dan bagi manusia, air bermanfaat untuk minum, mandi, mencuci, memasak, sarana transportasi, pembangkit listrik, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah adik-adik, setiap hari kan kita menggunakan air, namun mengapa sih air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Oke, jadi jawabannya air itu selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Nah, adik-adik, di sini ada tahapan dalam siklus air. Yang pertama ada evaporasi atau penguapan, yang kedua kondensasi atau pengembunan, dan yang ketiga ada presipitasi atau hujan. Kemudian di sini ada gambar proses siklus air ya adik-adik. Yang pertama ada air di bumi terkena sinar atau panas matahari. Kemudian terjadilah proses evaporasi, yaitu air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Kemudian terjadilah proses kondensasi, yaitu uap air berkumpul di udara dalam bentuk awan, dan kemudian dilanjutkan ke dalam proses presipitasi, yaitu titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Dan yang terakhir, air hujan menyerap ke bumi atau masuk kembali ke perairan. Nah, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Oke adik-adik, sumber air itu akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Nah, daerah resapan air ini biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, di sini ada hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah, yaitu penebangan atau pembakaran hutan secara liar dan penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Nah, adik-adik, di sini ada cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah yang dapat kita lakukan. Contohnya seperti menjaga kelestarian hutan, melakukan reposasi hutan gundul, menanami lahan kosong di sekitar rumah, membuat lubang biopori di halaman, kebun atau lahan kosong, membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup beton atau aspal, dan membuat jalur hijau atau taman kota. Oke adik-adik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.